Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, terima kasih sekali saya ucapkan buat teman-teman sekalian karena telah klik video ini dan juga telah mampir di channel Nurul Autonet. Jangan lupa untuk supportnya, untuk klik like, subscribe, dan share video-video saya, serta klik notifikasi tombol loncengnya teman-teman ya sekalian ya. Dan selamat datang di channel Nurul Autonet. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita tahu bahwa pada saat ini di bulan Mei ini juga atau dari bulan kemarin itu mungkin ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan physical distancing, terus kemudian dengan PSBB, sehingga ada kebijakan dari perusahaan-perusahaan kita mungkin yang mengadakan work from home dan sebagainya, dan mungkin itu terpengaruh buat teman-teman sekalian. Dan masalahnya adalah ketika teman-teman punya mobil, mobilnya tidak pernah digunakan ya kan. Dan otomatis karena tidak pernah digunakan artinya berdebu teman-teman. Atau misalnya teman-teman yang ribut, anak-anak ribut. Oke, atau misalnya teman-teman yang yang masih bisa melakukan mobilisasi menggunakan mobil, terus kemudian bingung untuk mencuci mobil karena beberapa usaha atau beberapa salon mobil, tempat pencucian mobil itu tutup seperti itu, sehingga teman-teman bingung nih. Nah, jadi teman-teman perlu untuk menyuci mobilnya sendiri seperti itu. Buat teman-teman yang ingin mengetahui tips bagaimana sih caranya kita mencuci mobil dengan baik dan benar seperti itu kan, cocok sekali teman-teman untuk menonton video ini sampai habis karena saya akan membahas tentang cara mencuci mobil yang baik dan benar. Oke, terkesan sederhana teman-teman, tapi sebenarnya ini mempengaruhi teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman misalnya cuci mobil, tapi cuci mobil nggak dilap gitu pakai kanibo, dibiarin, itu pasti akan ada bercak-bercaknya. Meskipun mobil itu di nano keramik teman-teman, pasti akan ada bercak-bercak sedikit, seperti setidaknya di kaca seperti itu teman-teman. Oke, seperti apa untuk tips-tipsnya ya, saya akan bagikan langsung sama praktiknya. Kebetulan juga mobil saya di luar itu masih kotor sekali, jadi saya akan mencucinya seperti itu. Nah, part-part mana saja yang didahulukan, part-part mana saja yang dibelakangkan untuk dicuci, tonton terus video ini sampai habis. Terima kasih. Yuk next. Oke teman-teman, ini kita langsung aja keluar. Ini mobil saya teman-teman. Oke, ini bagian garasi. Kita lihat di sini peleknya. Di sini masih kotor. Kelihatan nggak kotornya ya? Kotor. Masih kotor teman-teman. Kelihatan kan kotornya ya? Kelihatan ya. Oke. Tips yang pertama teman-teman buka dulu ini dalamnya. Oh ya, saya sudah ganti head unit teman-teman. Ini saya pakai Kenwood head unitnya. Mungkin di video saya yang di sini ya, yang tentang baru dapat mobil itu, saya ganti Kenwood teman-teman, nggak jadi pakai Android. Saya juga pakai subwoofer Venomnya ada di bawah sini subwoofernya. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah memindahkan mobilnya dulu. Oke, saya pindahkan dulu ya, agak ke sana. Sebentar. Oke, sudah saya pindahkan. Nah, kemudian untuk yang kedua teman-teman, tipsnya adalah kita matiin dulu. Oh, jangan, sebelum dimatiin, buka dulu kacanya. Itu ya, buka dulu. Tujuan kita membuka kaca agar ada sirkulasi udara teman-teman, agar terdapat sirkulasi udara. Nah, setelah itu kita matikan. Kita siapkan untuk barang-barangnya. Oke. Yang saya gunakan ini teman-teman. Bukan ini ya, ini keliru. Biar ya teman-teman. Yang saya gunakan ini. Kita pakai ini. Lapnya, ini lapnya dari
apa namanya ya, lapnya itulah ya. Oke, ntar. Oke, saya pakai ini sabun khusus ya untuk apa namanya, untuk mobil, sabun mobil. Terserah teman-teman mau pakai sampo mobil, ada Nosi, ada Kit dan sebagainya, terserah. Saya pakai yang Nosi ya teman-teman ya, untuk kaca mobil. Nah, bagian pertama saya menggunakan selang, tapi teman-teman kalau nggak ada selang bisa menggunakan ember gitu ya, ditandon airnya. Yang bagian pertama yang perlu kalian bersihkan adalah bagian paling bawah dulu, ini bagian pelek gitu. Caranya bagaimana? Ya tinggal disiram aja dulu. Ntar saya hidupin lampunya. Oke, airnya udah nyala teman-teman, debitnya agak sedikit jadi kita bersihin dulu ininya teman-teman sekalian. Oke, ntar ya saya nyalain sanyo dulu biar airnya. Oke, saya pakai airnya setengah dulu ini sebelum kita membersihkan di situ ya. Kita bersihkan ininya dulu. Nah, setelah kita bersihkan apa namanya ininya, kita matikan dulu. Oke, setelah kita bersihkan peleknya, bilas ya, kita bilas peleknya, baru kita ini bilas pakai ini teman-teman. Jadi proses pertama itu buka dulu kacanya teman-teman, kaca mobilnya dibuka dulu proses pertama. Setelah dibuka semuanya, tujuannya adalah agar sirkulasi udaranya itu bagus teman-teman gitulah. Kemudian setelah itu kita bersihkan ini teman-teman sekalian gitu ya. Oke, lanjut terus teman-teman. Ini tujuannya mengapa? Karena nanti biar untuk menghemat air juga teman-teman. Jadi kita juga selain bisa detail teliti membasahinya, karena ini peleknya pelek celong teman-teman, banyak ininya ya, banyak apa istilah ini, palangnya gitu. Jadi harus memang benar-benar teliti, jadi biar tidak ada kotor sedikit pun seperti itu. Nah, ini tentunya ini pakai spons yang berbeda ya. Kalau ini nanti spons yang ini kita pakai untuk body teman-teman. Kalau ini saya pakai dua alat, ini sama sikat. Sikatnya ini tujuannya untuk sikat di sini. Jadi bagian-bagian dalam yang tidak tersentuh oleh tangan kita sikat gitu. Oke teman-teman, selamat menonton. Sampai hujan hah? Waduh rek gak sido wis iki. Wis kadung.
teman-teman, kita sudah selesai untuk ini. Nah, jadi proses yang kedua kita tutup dulu itu kacanya, tadi kan dibuka ya. Nah, proses yang kedua kita siram. Nyiramnya yang atas dulu teman-teman. Jadi nyiramnya yang di atas dulu, dari atas disiram, tujuannya agar air-air dari atas itu turun ke bawah teman-teman, gitu. Yang di belakang, kenapa yang di belakang duluan? Agar nanti yang di belakang itu cepat kering, duluan kering, karena kita akan mulai ininya dari belakang, mulai menyabuninya ya, berikan sabun dari belakang. Karena apa? Itu ada di depan, itu kan airnya turun nanti di depan, itu di kaca depan kayak gitu sih. Nah, ini karena kita sudah bilas, jadi kita tinggal semprot saja teman-teman. Jadi enak, ribetnya di depan bukan di belakang. Kadang-kadang orang itu yang paling sulit untuk membersihkan pelek ya, kadang-kadang paling males karena dia jongkok bersihinnya. Oh ya, lupa, wipernya dinaikin. Ininya oke, itu masih kurang kering ya, ini ya kurang bagus, nanti kita bagusin lagi. Oke, kita bagian sini muter lagi teman-teman. Oke. Setelah itu, oh ya, jangan pakai sabun yang sama ya. Apalagi pakai ini yang sama, jangan. Ini pakai ini yang sama, jangan. Jadi bedakan. Ini khusus untuk body teman-teman. Kalau yang tadi yang kecil itu, yang ini khusus body. Kalau yang kecil itu tadi khusus untuk ban. Jangan lupa, ini saya pakai kanibonya kita bersihin dulu. Kita basahin dulu biar dia basah ya, biar dia lentur. Sebenarnya kanibo yang bagus itu sebenarnya habis pakai itu langsung dibasahin aja gitu loh ya, jangan ditaruh di tempat terbuka gitu, dimasukin lagi. Oke, bagian pertama yang perlu kita bersihkan, kasihkan sampo adalah ini, di sabun atas. Oke, kita ke bagian depan.
seperti yang tadi saya bilang teman-teman, bahwa yang paling belakang dulu karena airnya dari atas ke bawah, dari sana akan turun ke sini, sehingga ketika kita membilasinya enak dari belakang duluan gitu loh. Oke. Oke, kita sudah selesai untuk memberikan sabun ya, sampo di bagian bodi. Sekarang waktunya kita untuk membilas. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, bahwa kalau untuk membilas kita dari belakang, dari atas dulu kita bilas. Tujuannya agar airnya dari atas itu turun teman-teman, sehingga kita tidak bilas dua kali. Bayangkan kalau teman-teman bilasnya dari bawah, misalnya dari sini atau dari sini misalnya, ketika teman-teman bilas ini dia akan turun, maka dua kali membilas gitu ya. Airnya pun yang itu dari atas bisa turun ke kaca. Oke, cukup kita buat ini. Buat yang dari belakang, kita samping sini. Oke, terus kita muter. Bersihkan lagi teman-teman peleknya. Sorry ya teman-teman ya, ini saya pegang kamera sendiri, maklum belum punya kameramen. YouTube-nya masih belum menghasilkan. Makanya bantu subscribe-nya teman-teman, biar saya punya asisten kamera. Asik, amin. Bagian depan. Oke, selesai teman-teman. Oke, kita cek keliling dulu. Yang tadi ini peleknya, kita mulai dari pelek. Sudah bersih teman-teman. Peleknya, terus bagian depannya. Ini sudah selesai, cuman masih belum finishing teman-teman. Nanti kita pakai ini kanibonya. Ini sudah, kita kanibonya dari atas ya teman-teman ya, kanibo. Terus nanti kita pakai ini. Setelah kering kita pakai ini Waxo Nano Super Spray Wax, atau bisa pakai kit. Ini kit, nah kayak gitu teman-teman, bisa pakai ini. Atau teman-teman kalau ada yang cairan yang lainnya juga bisa dipakai. Oke, pertanyaannya adalah mengapa kita harus langsung pakai ini? Ya, mengapa harus langsung pakai ini? Agar
airnya itu tidak nempel di sana sehingga jadi jamur teman-teman. Jadi meskipun di nano keramik sebenarnya kalau lama-lama sering digitukan air juga nggak baik juga buat catnya gitu ya. Kita mulai. Jadi ini hasilnya teman-teman. Ini masih belum saya wax ya teman-teman ya. Kita keriting dulu. Lihat ini. Ini tadi bagian velgnya bersih teman-teman, bagian depan juga sudah, bagian belakang. Oke teman-teman sekalian, jadi itu tadi sedikit tips dari saya bagaimana caranya untuk mencuci mobil dengan baik dan benar, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan tunggu video saya selanjutnya, karena video saya selanjutnya akan memberikan informasi seputar tips bagaimana caranya kita untuk membersihkan interior mobil. Gitu ya teman-teman ya. Sama tips agar terhindar dari mobil kita ya tidak menempel atau tidak ditempeli oleh virus corona. Itu next video. Jadi silakan teman-teman bisa klik like, subscribe, share video-video saya, dan jangan lupa untuk klik notifikasi tombol lonceng karena akan ada banyak sekali tips-tips seputaran otomotif mobil khususnya akan saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Oke, semoga video saya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.